Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-10 ini kita belajar mengenai evolusi otak dan adaptasi manusia. Nah, di sini dijelaskan lagi apa itu evolusi. Ini adalah perubahan pada makhluk hidup seiring berjalannya waktu, dan perubahan-perubahan pada sifat-sifat ini terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk kombinasinya ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Kemudian perubahan fragmentasi gen, ada faktor-faktor evolusi, ada mutasi, seleksi alam, arus gen, dan penyimpangan genetik. Kemudian untuk makhluk hidup dunia tumbuhan, ini makhluk hidup itu ada dunia tumbuhan, binatang, dan protista. Kemudian klasifikasi binatang menurut taksonomi Linnaeus itu ada kesamaan anatomi, perbedaan anatomi, dan fal tubuh. Kemudian 3 hal pada evolusi manusia, dari perubahan sikap badan, berdiri tegak, mengicilnya muka, dan perkembangan otak menjadi lebih besar. Kemudian ini adalah beberapa famili dari Hominidae ataupun manusia yang sudah punah. Nah, itu bisa dilihat dari perbedaan tengkoraknya, alat pengunyanya, muka, dan sistem alat geraknya. Itu ada yang mungkin masih merangkak dan yang sudah berdiri. Kemudian di sini yang pertama sini ada Ramapithecus. Ini spesies peran manusia yang paling awal, hidup antara 14 sampai 9 juta tahun sebelum Masehi, pemakan tumbuhan dan serangga serta binatang kecil daging herbivora sekaligus karnivora. Kemudian gigi I dan C lebih kecil, kuspis lebih molar, lebih rendah dibanding Tripithecus pendahulunya. Dalam waktu yang lama akan mengubah bentuk langit-langit keras semula berbentuk segi empat seperti pada monyet berubah menjadi lengkung sebelum terlihat pada manusia modern. Kemudian muka miring masih sangat nyata seperti monyet, bipedal masih diragukan, rongga tengkorak kurang lebih 600 cc dan belum bisa membuat alat. Kemudian ada Australopithecus, hidup antara 3 sampai 2 juta tahun sebelum Masehi. Rang-rangnya kuat, origo dan insersi otot pengunjang menonjol. Gigi gerigi lebih besar mirip dengan genus Homo. Gigi C kecil bentuknya spatula. Gigi P bawah punya 2 kuspis. Kemudian di dahi mirip ke belakang, arkus superciliaris sangat menonjol. Bipedal sudah nyata walau masih tertatih. Rongga tengkorak kurang lebih 700 cc, osteomidium mendatar dan lebar. Masih pro dan kontra tentang bisa atau tidaknya membuat alat. Kemudian Pithecanthropus hidup antara 2 juta sampai 100.000 tahun sebelum Masehi. Gigi geliginya besar, gigi kanius agak menjorok ke bawah, dahi miring ke belakang, arkus superciliaris sangat menonjol. Berjalan dengan 2 kaki sudah lebih nyata dan terampil. Rongga tengkorak kurang lebih 900 cc, makin nyata terlihat osteomidiumnya mendatar dan lebar, dan sudah mampu membuat alat. Kemudian manusia Neanderthal hidup antara 70.000 tahun sampai 35.000 tahun sebelum Masehi. Gigi geliginya sangat mirip dengan manusia sekarang. Mukanya panjang dan lebar tapi masih sedikit prognatisme. Berjalan dengan 2 kaki sudah lebih nyata dan terampil. Rongga tengkorak kurang lebih 1450 cc. Kemudian osteomidium sudah dibedakan dengan manusia modern dan sudah mampu membuat bermacam-macam alat dan punya budaya batu Mousterian.
Kemudian ada manusia Cro-Magnon hidup antara 35.000 sampai 25 tahun sebelum Masehi. Giginya sudah sangat mirip dengan manusia sekarang, sudah hampir sama dengan manusia modern, berjalan dengan 2 kaki, sudah lebih nyata dan terampil. Kemudian kemiripannya seperti manusia saat ini, volume otaknya 1300 cc dan sudah dibedakan dengan manusia modern, dan dia juga mampu membuat bermacam-macam alat, bahkan sudah dipoles. Kemudian untuk manusia modern itu dibagi atas manusia politik, manusia neolitik, tergolong manusia dengan budaya batu, bersifat komunal, makin lama menetap, tidak hanya berburu tapi juga mulai bertani. Kemudian budaya tulis sudah muncul 4000 sebelum Masehi saat Yunani kuno, Mesir kuno, dan Cina kuno, dan India kuno. Kemudian di sini otak manusia ya, dia itu tugasnya sebagai pusat koordinasi dan pusat kendali fungsi-fungsi badan. Kemudian pusat penerimaan, pengolahan, penyerahan informasi, perasaan, dan pertimbangan. Lebih kecil dari otak gajah ataupun ikan paus, dan otak manusia dewasa normalnya itu berkisar antara 1000 sampai 2000 gram, rata-rata 1330 gram, dan otak perempuan itu tentunya volumenya lebih kecil dari otak laki-laki. Dan otak primata terbesar ini sehubungan dengan ukuran tubuhnya. Ini berhubungan dengan anatomi dan fungsi kontrol, adaptasi manusia khusus, baik untuk tugasnya komunikasi, alat produksi, dan budaya. Kemudian otak dan tengkorak otak. Otak ini terbesar dan kecil untuk hominisasi. Otak besar, kulit otak, terdiri sel-sel saraf otak, motoris, penggerakan otot, sensoris, menerima rangsang atau informasi, lateralisasi, dominasi sisi, fungsi, dua sisi badan tidak sama kuat, contohnya pusat tutur kiri, orientasi ruang kanan, dan motoris itu bagian kanan. Otak kecil, keseimbangan, koordinasi otak terampil, koordinasi otak tangan, mata, dan kepala, berdiri tegak dan berjalan, pengendalian keseimbangan. Untuk primata bagian depan otak lama, membau, penyusutan, pendengaran, dan penglihatan. Manusia pada dahinya, pada otaknya itu berkembang, fungsi mental tinggi, kepribadian, perenungan, pemikiran, dan sebagainya. Kemudian dalam evolusi otak, hal yang perlu diperhatikan, yang pertama dari besar dan beratnya. Dari kulit otak itu menjadi besar, tulang dahi cembung dan tegak, tulang pelipis tinggi, dan kemudian dahinya itu tengkorak membulat. Kemudian mukanya kecil, otot-otot tengkuk menyusut, sumbu otak menekuk, bertutur untuk perkembangan otak. Kemudian yang kedua, bentuk dan proporsi bagian-bagiannya dari rasio ataupun besarnya otak berhubungan dengan badan. Nah, ini hubungannya dengan sel-sel saraf tambahan. Yang ketiga, untuk evolusi otak, sumber dan posisinya ini terhadap tulang belakang. Kemudian yang keempat, perubahan menurut umur. Kelima itu perbedaan jenis kelamin. Keenam, perbedaan antara besar otak dan ruang tengkorak. Ketujuh, besar otak pada waktu lahir yang ada hubungannya dengan besar dan bentuk panggul bila otak mencapai ukuran dewasa. Nah, ini perbandingan rangka keluarga primata pada manusia dan hewan lainnya. Nah, ini beberapa ciri yang berhubungan dengan setiap tipe dari lokomosi primata. Nah, ini yang bisa membedakan antara spesies manusia pada awalnya. Nah, ini perbandingan tengkorak primata. Kemudian perbandingan volume otak dengan tinggi badan. Di sini bisa dilihat itu tinggi badannya mungkin lebih tinggi, otomatis volume otaknya semakin tinggi. Nah, ini perbandingan tinggi badan antara manusia zaman dahulu dengan perbedaan budaya yang dibawanya dengan volume otaknya dan tingginya. Nah, untuk tinggi badan manusia ini diatur oleh berbagai faktor, perkembangan teknologi kesehatan dan tingkat nutrisi yang baik menyebabkan pertambahan tinggi badan manusia
di dunia ini meningkat secara drastis dalam beberapa tahun ini. Dan ini tinggi badan rata-rata di berbagai negara dalam sentimeter. Kemudian evolusi otak ini, akibat evolusi otak itu terpantul pada pembuatan alat-alat bahasa, strategi mencari makan, pengubahan lingkungan, penundaan pemuasan kebutuhan, penjinakan lingkungan biotis dan diri sendiri, serta adaptasi ekstrabiologis. Reaksi rantai perkembangan fungsi menambah perkembangan struktur, motoris, sensoris, dan biologis untuk budaya. Kemudian adaptasi manusia ke lingkungan fisik. Evolusi manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya berkembang. Kemudian berat tubuh ini untuk makhluk homoterm, hewan berdarah panas, mampu menjaga suhu badan secara konstan, termasuk mamalia. Manusia juga masuk suhu lingkungan baru, terjadi adaptasi fisiologis, struktural, fungsional, proses adaptasi secara genetik. Hal yang mempengaruhi adaptasi dari aktivitas, emosi, dan suhu lingkungan. Kemudian untuk adaptasi ketinggian, udara tipis, tekanan oksigen rendah, suhu dingin, efek biologis dan psikologis. Respon biologisnya, kecepatan pernafasan dan putus naik, kelelahan mental dan fisik, gangguan pencernaan dan tidur, pening, berat badan menurun, keguguran, bayi lahir cacat, dan kematian dini saat bayi. Ini meliputi 3 hal, ada perubahan fisiologis jangka pendek, modifikasi selama perkembangan, dan modifikasi unggul gen pada populasi. Nah, ini kaitannya antara ukuran badan dengan temperatur secara anual. Ada iklim, pola penyakit dan ketersediaan pangan. Ada iklim morfologi, contohnya bentuk hidung, lebar dan akar rendah untuk daerah panas. Kemudian sempit dan akarnya tinggi untuk daerah yang dingin. Kemudian adaptasi panas dan dingin. Manusia itu efektif dalam merespon terhadap panas dan dingin. Panas efektif dengan cara berkeringat. Menurut Blackman itu bentuk tubuh sama, ukuran lebih besar, luas permukaan badan lebih kecil. Kemudian J. Allen, ekstremitas pendek menaikkan rasio massa badan terhadap luas permukaan badan. Suhu 26 derajat Celcius konstriksi udara. Suhu 20 derajat Celcius menambah produksi panas menggigil. Suhu 5 derajat Celcius suhu otak tidak sadar beberapa jam. Ini hubungan antara berat tubuh dan rata-rata temperatur anual untuk 4 kelompok populasi utama. Ini juga antara berat tubuh dengan perbedaan suhu ya. Kemudian warna kulit, ini dipengaruhi oleh iklim, dan iklim ini akan berpengaruh terhadap warna kulit. Ini berhubungan dengan pigmen melanin. Ada 2 jenis melanin, yaitu pheomelanin dan eumelanin. Jumlah dan ukuran partikel melanin terhadap warna kulit. Melanin, epidermis melanosit, aklimatasi terhadap perubahan musim, kemampuan kulit untuk berwarna menjadi coklat pada musim panas. Ini peningkatan jumlah dan ukuran granula melanin yang berhubungan dengan stimulasi pemaparan ultraviolet. Kemudian untuk orang Afrika, dia itu bisa menjadi kulit gelap, intensif sinar matahari, tingkat melanin di bawah kontrol genetik, dan perbedaan warna kulit antara populasi. Kemudian sun tanning, untuk meningkatkan melanin kulit, individu berkulit gelap hanya sedikit perubahan. Kemudian ada warna kulit, ada radiasi solar ya. Orang India, Amerika, dan Mongolia di Asia itu tidak menunjukkan banyak variasi geografis dalam kaitannya dengan intensitas radiasi. Sebaliknya, populasi di daerah Batik, Eropa, warna kulitnya lebih terang. Nah, untuk kesimpulannya, adaptasi ini memungkinkan populasi manusia menciptakan mikroevolusi yang mendekati dengan kondisi di mana mereka berevolusi. Populasi manusia ini memiliki potensi besar untuk aklimatasi, dan seleksi alam telah menghasilkan variasi warna kulit, ukuran tubuh, bentuk hidung, dan sifat-sifat lain yang meningkatkan kemampuannya untuk berfungsi dalam lingkungan tertentu.
Seleksi ini juga mengakibatkan perbedaan dalam fisiologi seperti vasokonstriksi, peripher, ekstraksi oksigen, dan yang meningkatkan kelangsungan hidup dalam lingkungan yang ekstrim. Kemudian kombinasi seleksi alam, plastisitas fisiologis, dan evolusi budaya ini membuat spesies manusia itu bisa beradaptasi terhadap keragaman lingkungan fisiknya. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.